Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku juga tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Dia datang ke sini hanya untuk menantangmu, dan dia tahu bahwa kamu ada di sini di klan Surgawi Chu. Faktanya setelah dia mengalahkan Ling Xi, dia masih memanggilmu agar keluar untuk melawannya. Namun tiba-tiba saja, dia mengubah rencananya dan pergi dengan Ling Hu Heavenly Clansman yang datang bersamanya. Namun sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan. Dia menyatakan bahwa, dia akan kembali untuk menantangmu lagi dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, jika kamu tidak menerima tantangannya, maka dia akan, Chu Xuanzengfa tiba-tiba saja ragu untuk mengatakan. Senior, apa yang akan dia lakukan jika aku tidak menerima tantangannya? Tanya Chu Feng. Dia mengatakan bahwa dia menggali mata Ling Xi hari ini, itu hanyalah peringatan darinya. Dia akan kembali menantimu lagi dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, jika kamu tidak menerima tantangannya, ia tidak hanya akan menggali mata semua klan Surgawi Chu, tetapi ia juga akan melumpuhkan semua kultivasi kami, kata Chu Xuanzengfa. Baiklah, aku akan menunggu 3 bulan untuknya. Setelah 3 bulan, aku tidak hanya akan menggali mata Ling Hu Hongfei untuk Ling Xi, tetapi aku juga akan mengambil nyawanya. Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata ini, bahkan udara di sekitarnya menjadi sedingin es. Niat membunuhnya menyebabkan orang-orang dari generasi yang lebih tua, mereka sekarang merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka semua tahu, bahwa Chu Feng sangat serius untuk membunuh Ling Hu Hongfei. Mengabaikan apakah dia bisa melakukan itu atau tidak, bahkan hanya niat membunuhnya saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Bukan karena mereka takut bahwa Chu Feng tidak bisa membunuh Ling Hu Hongfei. Tapi itu sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng mungkin benar-benar bisa membunuh Ling Hu Hongfei. Siapa itu Ling Hu Hongfei? Dia adalah masa depan klan Surgawi Ling Hu. Jika Chu Feng benar-benar akhirnya membunuh Ling Hu Hongfei, bagaimana mungkin klan Surgawi Ling Hu bisa menyelamatkan mereka? Mereka semua pada akhirnya akan menderita malapetaka. Chu Feng, aku tahu bahwa kamu sangat marah sekarang. Kami semua juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Namun, masalah ini menyangkut keamanan Chu Heavenly Clan kami, kamu harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, kata Chu Hanpeng. Apa yang kamu katakan? Tiba-tiba saja Chu Feng melihat ke arah Chu Hanpeng. Pandangannya sangat tajam, dan itu seperti tatapan binatang buas. Melihat wajah itu Chu Hanpeng gemetar ketakutan, dan ia mundur beberapa langkah. Pada saat itu, semua tetua yang ingin menghalangi Chu Feng menjadi pucat karena takut, dan tidak lagi berani mengatakan apapun. Aku pasti akan membalaskan dendam Ling Xi. Dalam 3 bulan ke depan, itu akan menjadi kematian Ling Hu Hongfei atau kematianku. Bagi mereka yang tidak takut mati, mereka bisa tetap tinggal di sini. Tapi bagi mereka yang takut mati, mereka bisa pergi sekaligus. Saat Chu Feng berbicara, dia melemparkan token ke arah Chu Hanpeng. Semua kerumunan terkejut dengan tindakan tiba-tiba Chu Feng, yang melemparkan token ke arah Chu Hanpeng. Namun setelah mereka melihat token itu, baik Chu Hanpeng maupun tetua Chu Heavenly Clan, dan bahkan Liang Qiu Cheng Feng yang berdiri di sampingnya, semuanya mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Alasan untuk itu adalah, karena tertulis di dalam token itu ada karakter besar Ancestor Martial Dragon City. Lebih jauh lagi, tidak peduli bagaimana mereka melihat token tersebut, dan itu tidak tampak palsu. Apa yang diwakili kota naga bela diri leluhur? Mereka semua tahu betul apa yang diwakilinya. Chu Feng, bagaimana kamu mendapatkan token ini? Tanya Chu Hanpeng. Master kota naga leluhur marsial yang mengatakan kepadaku, bahwa anggota klan kami dapat mencari perlindungan di tempatnya. Chu Feng hanya mengucapkan kata-kata itu, dan tidak repot-repot menjelaskan detailnya. Itu karena suasana hatinya sangat buruk, dan dia tidak ingin menjelaskan semuanya secara mendetail. Mendengar itu, Chu Hanpeng dan yang lainnya semua sangat gembira. Untuk dapat mencari perlindungan di kota naga bela diri leluhur, itu saja sudah membawa mereka harapan untuk bertahan hidup. Jika ada yang bisa menyelamatkan mereka di bintang leluhur marsial setelah menyinggung klan Surgawi Ling Hu, maka kemungkinannya itu hanyalah 3 kota saja. Bas-bas.
Tiba-tiba saja, pintu masuk yang tertutup rapat ke aula istana terbuka. Grandmaster Liang Qiu berjalan keluar. "Grandmaster, bagaimana keadaan Ling Xi?" Melihat Grandmaster Liang Qiu berjalan keluar, Chu Feng dan Chu Xuanzengfa segera bergegas dan bertanya bagaimana keadaan Chu Ling Xi. Namun, dihadapkan dengan tatapan penuh harapan Chu Feng dan Chu Xuanzengfa, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi malu. Perlahan-lahan, Grandmaster Liang Qiu menghela nafas. Lalu kemudian, dia berkata, "Cedera wanita itu adalah jiwanya. Perawatan biasa sama sekali tidak berguna. Kita harus cepat menemukan mata baru untuknya. Kalau tidak, matanya tidak akan pernah sembuh, dan dia akan kehilangan penglihatannya untuk selamanya," kata Grandmaster Liang Qiu. "Izinkan kepadaku. Berikan mataku padanya." Sebuah suara segera terdengar setelah Grandmaster Liang Qiu menyelesaikan kata-katanya. Itu adalah Chu Xuanzengfa. Chu Xuanzengfa merasa sangat sedih melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Karena baginya, selama dia bisa menyembuhkan mata Chu Lingxi, belum lagi memberikan matanya kepada wanita itu, bahkan jika dia perlu memberikan hidupnya sebagai ganti mata wanita itu, maka dia akan bersedia melakukannya. Namun, Grandmaster Liang Qiu menggelengkan kepalanya atas permintaan Chu Xuanzengfa. "Tidak, itu tidak akan berhasil. Mata biasa tidak bisa membantunya. Matanya harus diganti dengan keanehan alami." "Apa? Keanehan alami?" Ekspresi kerumunan berubah setelah mendengar kata-kata itu. Tepat sekali. Selain itu, mereka tidak bisa menjadi keanehan alami yang biasa saja. Tapi sebaliknya, mereka perlu sepasang keanehan alami yang membentuk mata, kata Grandmaster Liang Qiu. "Apa?" Pada saat itu, Chu Xuanzengfa memiliki ekspresi sedih. Bahkan Chu Feng mengungkapkan keputusasaan di matanya. Keanehan alami memang tidak sulit untuk ditemukan. Namun, keanehan alami yang memadat ke mata adalah suatu hal yang bahkan Chu Feng sendiri belum pernah mendengarnya. Di mana orang bisa menemukan keanehan alami seperti itu? "Senior, apakah kamu tahu di mana ada keanehan alami seperti itu di Ancestor Martial Starfield?" tanya Chu Feng. "Kebetulan sekali ada satu keanehan alami seperti itu di Ancestor Martial Starfield. Itu disebut alam atas Deep Sea. Jika kamu bisa mendapatkannya, mata Chu Lingxi pasti bisa disembuhkan," kata Grandmaster Liang Qiu. "Senior, di mana alam atas Deep Sea itu?" Chu Feng dan Chu Xuanzengfa bertanya pada saat yang sama. "Alam atas Lone Some, Laut Cermin," kata Grandmaster Liang Qiu. "Laut Cermin?" Mendengar kata-kata itu, Chu Xuanzengfa menunjukkan ekspresi putus asa. Orang-orang yang hadir semuanya tahu, tempat seperti apa Laut Cermin Lone Some Upper Realm itu. Itu adalah salah satu dari sisa-sisa Martial Starfield eksentrik. Itu adalah tempat yang berisi pertempuran halberd yang legendaris. Namun, Laut Cermin adalah tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi pergi ke sana, bahkan hanya mendengar nama Laut Cermin saja, itu akan membawa ketakutan pada orang-orang. Jika alam atas Deep Sea itu berlokasi di tempat lain, mungkin kerumunan bisa berusaha untuk mencari mereka. Namun jika mereka berada di Laut Cermin, maka secara otomatis tidak ada harapan. "Aku akan pergi." Pada saat semua orang menyerah, sebuah suara segera terdengar. Itu adalah Chu Feng. "Chu Feng, mungkin kamu tidak tahu apa itu Laut Cermin. Tempat itu sangat berbahaya." Chu Hanpeng buru-buru berbicara untuk mencegah Chu Feng, dan dia tidak ingin Chu Feng mengambil risiko seperti itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng sudah menyela. "Kamu tidak perlu repot menjelaskan, aku sudah tahu tempat apa itu," kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, semua orang saling berpaling. Emosi yang rumit juga memenuhi wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Chu Feng tidak takut dengan Laut Cermin karena dia tidak tahu tempat seperti apa itu. Namun dia mengatakan kepada mereka bahwa dia benar-benar tahu tempat apa itu. Ini berarti bahwa Chu Feng benar-benar memutuskan untuk berani menghadapi bahaya seperti itu. Sementara itu, Chu Feng berbalik ke Grandmaster Liang Qiu. "Grandmaster, berapa lama lagi Ling Xi bisa bertahan?" tanya Chu Feng. "Aku telah menggunakan kekuatan penuhku, dan membantunya untuk memperpanjang waktu jiwanya hingga dapat dipulihkan. Namun bahkan dengan itu, dia paling banyak hanya bisa bertahan 7 hari lagi. Setelah 7 hari berlalu, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya," kata Grandmaster Liang Qiu. "Apa? 7 hari? Waktu yang sangat singkat." Para klan surgawi Chu semuanya mulai putus asa.
Chu Xuan Zengfa bahkan tidak bisa berdiri teguh. Jika bukan karena Chu Feng mendukungnya, dia pasti akan langsung jatuh ke tanah. Mereka semua tahu tempat seperti apa Laut Cermin itu, dan mereka tahu bahwa itu sama sekali tidak dekat dengan alam atas Ciliokosem besar. Bahkan jika mereka menggunakan formasi dan harta karun era kuno untuk meningkatkan kecepatan mereka, itu akan memakan waktu setidaknya 15 hari untuk tiba di Laut Cermin. Namun, 7 hari adalah waktu yang diberikan kepada mereka. Tanpa keraguan, ini berfungsi sebagai hukuman mati atas Chu Lingxi. Oh surga, mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk mengambil mata Lingxi? Kamu bahkan tidak akan memberi kita kesempatan. Apa salahku? Jika kamu ingin menghukumku, pergi dan hukumlah aku, tapi selamatkan Lingxi, kata Chu Xuan Zengfa. Pada saat itu, wajah gagah Chu Xuan Zengfa berlinangan air mata. Memegang Chu Xuan Zengfa, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia gemetar hebat. Dia dalam keadaan putus asa, dan dia begitu putus asa sehingga dia sudah hampir roboh. Teman muda Chu Feng, jika kamu ingin pergi, pria tua ini dapat menemanimu. Orang tua ini punya kapal. Jika kita ingin menggunakan kapal itu dan memasuki formasi teleportasi era kuno dengan itu, kita bisa memotong waktu menjadi 5 hari, kata Grandmaster Liang Qiu. Wah, benarkah? Apakah senior serius? Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa bertanya serempak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tampak seperti dua orang yang jatuh ke dalam jurang yang tiba-tiba menemukan jalan keluar. Jika kita berangkat sekarang, kita pasti akan tiba dalam 5 hari, kata Grandmaster Liang Qiu. Senior, dalam hal ini, mari kita berangkat sekarang juga. Saat Chu Feng berbicara, dia bergegas ke aula istana dan membawa Chu Lingxi keluar. Aku akan ikut juga, kata Chu Xuan Zengfa dan bangkit. Chu Xuan Zengfa yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri teguh sebelumnya, dia seketika saja menjadi sangat bersemangat. Baiklah. Grandmaster Liang Qiu mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Liang Qiu Cheng Feng. Liang Qiu Cheng Feng, untuk menghindari apapun yang terjadi di klan Surgawi Chu, kamu harus tetap tinggal di sini, kata Grandmaster. Mengetahui situasi saat ini dengan baik, Liang Qiu Cheng Feng secara alami menyetujuinya. Kemudian, Grandmaster Liang Qiu, Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa pergi ke Laut Cermin, dan membawa Chu Lingxi bersama mereka. Berkat kapal Grandmaster Liang Qiu yang mampu meningkatkan kecepatan mereka di formasi teleportasi era kuno, mereka benar-benar berhasil tiba di alam atas Lonesome dalam waktu 5 hari. Formasi teleportasi era kuno yang terhubung ke alam atas Lonesome, itu terletak di udara. Dengan demikian, setelah mereka berjalan keluar dari formasi teleportasi, telinga mereka langsung bertemu dengan suara ombak. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat awan hitam bergelombang dan hujan deras. Apa yang ada di bawah mereka secara alami adalah sisa eksentrik legendaris, yaitu Laut Cermin. Awan hitam menutupi area beberapa puluh ribu mil, dan hujan deras memenuhi setiap inci ruang. Suara ombak yang menerjang begitu menusuk telinga, sehingga itu terdengar seperti raungan jutaan binatang buas. Namun Laut Cermin yang ada di bawah mereka itu adalah Laut Cermin yang terkenal akan bahayanya. Laut itu benar-benar tenang dengan permukaannya yang sangat tenang hingga menyerupai cermin. Bahkan hujan deras yang mengguyur tidak dapat menyebabkan percikan di permukaan laut, dan dengan keanehannya laut itu tetap tenang. Tampaknya menyadari kebingungan Chu Feng, Grandmaster Liang Qiu menjelaskannya kepadanya. Itu Laut Cermin. Meskipun tampak sangat tenang, tapi bagian dalamnya dipenuhi gelombang setajam mata pisau. Saat memasuki Laut Cermin, mereka yang memiliki kultivasi di bawah Martial Immortal, semuanya akan secara paksa terkoyak oleh gelombang di dalam laut. Adapun Martial Immortals, mereka juga akan penuh dengan luka. Namun itu hanya hasil jika mereka segera melepaskan diri dari Laut Cermin setelah memasukinya. Semakin lama tinggal di Laut Cermin, maka semakin serius cedera yang akan diterimanya. Jika seseorang menembus jauh ke laut, maka itu akan sama dengan memasuki dunia bawah. Semakin jauh pergi ke laut, maka semakin dekat dengan kematian. Sampai tanggal ini, belum pernah ada orang yang bisa memasuki kedalaman Laut Cermin. Bahkan kakek dan ayahmu tidak bisa mencapai kedalaman Laut Cermin. Itulah alasan mengapa Laut Cermin dikenal sebagai tempat paling berbahaya di Ancestor Martial Starfield, dan yang paling sulit dari semua sisa-sisa Eccentrix, kata Grandmaster menjelaskan. Senior, karena kamu tahu tentang Lonesome Deep Sea, apakah kamu tahu lokasi tepatnya mereka?
Tanya Chu Feng. Mungkin orang lain mencoba memasuki Laut Cermin demi mendapatkan senjata legendaris, yang terletak di kedalaman Laut Cermin, yang pernah menjadi pertempuran halberd dewa. Tapi Chu Feng ini berbeda. Dia ada di sana karena dia ingin mendapatkan dipsi yang dapat membantu Chu Lingxi memulihkan matanya. Sebelumnya, Chu Feng telah memeriksa Laut Cermin dengan mata surgawinya. Tapi sayangnya, hasilnya tidak terlalu diharapkan. Dia tidak dapat mendeteksi apapun. Laut Cermin sangat berbeda dari imajinasinya, dan bahkan jauh lebih tak terduga. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa meminta bimbingan Grandmaster Liang Qiu. Aku punya teman lama yang sangat tertarik dengan Laut Cermin, dan telah tinggal di sini sepanjang tahun untuk mempelajarinya. Dia pernah melihat Dipsi dengan matanya sendiri, jadi aku harus pergi dan bertanya kepadanya di mana Dipsea itu berada. Tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat ini. Hanya saja, ia melakukan perjalanan sepanjang Laut Cermin di sepanjang tahunnya. Jadi aku tidak tahu apakah dia ada di kediamannya atau tidak. Kita hanya bisa berdoa semoga dia ada di sana. Kalau tidak, mencari murid-murid Dipsea akan sama dengan mencoba menangkap ikan di laut yang luas ini, kata Grandmaster Liang Qiu. Mendengar kata-kata itu, baik Chu Feng maupun Chu Xuan Zhengfa mulai mengerutkan kening mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan Dipsea tanpa hambatan, tapi mereka tidak berharap kalau perjalanan ini menjadi sangat tidak menguntungkan sejak awal. Bas-bas. Tepat setelah Grandmaster Liang Qiu menyelesaikan kata-katanya, seorang tokoh berjalan keluar dari formasi teleportasi. Setelah melihat orang itu, Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu beserta Chu Xuan Zhengfa, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa agak panik. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berjalan keluar dari formasi teleportasi adalah Gu Mingyuan. Pada saat itu, Gu Mingyuan mengeluarkan uap dari seluruh tubuhnya. Matanya benar-benar merah, tubuhnya tertutup luka panas, dia sangat lemah, dan bahkan seorang ahli seperti dia tidak dapat berdiri teguh. Mingyuan, apa yang terjadi padamu? Melihat Gu Mingyuan seperti itu, Chu Xuan Zhengfa merasa sangat sedih. Dia segera naik dan mencoba mendukungnya. Minggir. Namun sebelum Chu Xuan Zhengfa bisa mendekati Gu Mingyuan, dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimnya terbang. Kemudian, dia tiba di depan Chu Feng dan mengambil Chu Lingxi yang Chu Feng bawa di punggungnya. Lingxi. Melihat Chu Lingxi tanpa mata yang dia bawa di tangannya, suara Gu Mingyuan bergetar. Ketika Gu Mingyuan pertama kali muncul, air mata sudah ada di wajahnya. Dan sekarang, air mata mengalir di pipinya tanpa henti. Dia benar-benar berduka, dan Chu Feng bisa merasakan penderitaannya dari suaranya. Setelah semua, mereka semua sangat memperhatikan Chu Lingxi. Linghu Hongfei, aku akan membuat Linghu Heavenly Clanmu tidak pernah merasa nyaman. Tiba-tiba saja Gu Mingyuan memandang ke langit, dan ia berteriak dengan marah. Suaranya begitu kuat hingga awan di atas tersebar olehnya, dan permukaan laut yang tenang itu pun dibuat meletus. Niat membunuh Gu Mingyuan bahkan lebih intens daripada niat membunuh yang Chu Feng ungkapkan sebelumnya. Namun setelah Gu Mingyuan selesai meneriakkan kata-kata itu, tubuhnya menjadi lemas, dan dia pun jatuh pingsan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.